Bangka Jokowi Indonesia, Bangka Jokowi Indonesia, Bangka Jokowi Bangka Jokowi Bangka Jokowi Bangka Jokowi.
perjuangan itu bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi semuanya. Bukan hanya untuk kita, semua rakyat Indonesia. Rakyat hari ini sudah menderita. Lalu waktunya disalah sedikit makan, tapi ini adalah saudara-saudara kita yang lagi kebanjiran. Mereka tidak bisa makan, tapi yang lain bermereka. Maka dari itu, jangan cepat lelah, jangan cepat puas bahwa hari ini kita harus melawan. Nanti jangan melawan, bukan melawan individunya, tapi melawan ketidakadilan sebagai penguasa yang tidak mampu memimpin negeri ini. Betul tidak? Ini yang harusnya sama-sama kita capai, sama-sama harus kita persiapkan. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan lusa itu harus kita persiapkan diri kita. Bukan hanya malam ini, tapi besok dan lusa kita harus sanggup untuk menghadapi tantangan ini. Betul tidak? Walaupun kondisi saya tidak sehat, tapi bagi saya perjuangan ini membuat sehat diri saya. Inilah yang harusnya kawan-kawan. Saya bisa mempersamai kawan-kawan. Saya tidak apapun itu yang terjadi hari ini, kita tetap berjuang untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk jaga-jaga, kita mempertahankan bangsa yang mampu untuk melihat kondisi bangsa yang ada di bawah. Rakyat Indonesia, sadarkan tidak bahwa ekonomi Indonesia hancur sejak Jokowi menjabat menjadi presiden. Kami pandai raya untuk ekspor beras dari Indonesia ke luar negeri. Terakhir di tahun 2014 waktu zamannya SBY. Kami kata naik kelompok tani nelayan andalan Indonesia. Kami sejak petani dari sejak tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Satu petani Indonesia itu Jawa-Jawa datang transmigrasi di Papua. Jadi kami mengajak kami orang Papua itu petani lokal. Petani Indonesia datang kepada kami tanam padi. Kami negara Indonesia ini negara agraris, negara ekspor beras, sumber padi di Indonesia. Tapi Jokowi datang sesudah itu dalam pandangan hilangkan sila kelima. Hancurlah ekonomi Indonesia. Penjajahan ekonomi Indonesia besar-besaran. Rakyat Indonesia sadarkan tidak? Mengerti tidak? Kita tahu cara padi itu namanya kelompok Sapir. Itu namanya Soeharto. Kelompok ABI, Himpunan Tani Indonesia. Itulah sejak Presiden Soeharto sambung kepada Ibu Megawati. Presidennya membangun di semua juta APEP yang menghancurkan gampang-gampang adalah yang hilangkan sila kelima, sila ketiga, sila kedua adalah Jokowi. Dari sudah Jokowi dari kantor Jokowi. Karena selama ini orang bilang saya promote lihat di YouTube dialog Presiden Jokowi dengan Mama Papua tahun 2014 itu menjanjikan membangun pasar temu, membangun petani Indonesia. Tidak ada, dan saya ini diangkat jadi relawan
berjalan terus sampai sekarang. Dari saya pensiun pegawai negeri langsung bersambung dengan relawan membela kedaulatan Indonesia, terutama sandang pangan Indonesia bergerak tidak pernah henti-henti tapi semudah itu Jokowi datang ke lapangan hancurkan ekonomi Indonesia. Drop dana itu di luar negeri tanam padi, baru impor kembali sama kita. Sekarang beli berasnya setengah mati. Diam, rakyat Indonesia dengar bahwa penjajahan ekonomi adalah Jokowi menjajah kita. Ekonomi hancur, menutup lapangan kerja CPNS, pegawai negeri dari sejak Presiden Soekarno sampai ke SBY. Itu setiap tahun 2 kali terima pegawai negeri. CPNS itu dari bulan April dan bulan Oktober. Tapi tidak pernah Jokowi memang hancurkan menutup lapangan kerja dari sumber daya manusia Indonesia dari bangsa. Tinggal dari ijazah berjalan berlewat jasa hancur sejarah dengan menderita berjuang sekolah sampai S1 S2 tinggal mengambil karena umur lewat karena dibatasi penerimaan pegawai 5 tahun sekali jadi 2 tahun itu pun KTN dia nepotisme dia pohon sampai bayar baru lulus kalau tidak bayar itu pencuri perampok itu presiden perampok jadi perampok itu biar presiden penipu pebohong jadi biar orang Papua biar dekat karena dia begitu berbiasa kenapa tegas sekali menjatuh kepala negara kerja saya rakyat protes kenapa kah saya punya saya relawan membela kesatuan kedaulatan Indonesia NKRI saya relawan saya tidak digaji saya bekerja sampai sekarang sudah ada Tuhan itu saya kerja untuk itu kepentingan orang banyak saya bekerja saya terbang hari ini orang mau panggil berorasi di mana saya terbang saya tidak perlu pakai biaya jawab tidak ada money politik tidak ada maaf saja kamu pernah pakai Tuhan Allah cinta pada dunia kita dan kami di membela negara Indonesia NKRI tidak boleh dipindahkan ibu kota negara tidak boleh kemana-mana Tuhan Allah menjatuhkan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Pulau Jawa dengarkan rakyat Indonesia rakyat yang cerdas rakyat yang cerdas dengar bahwa penjajahan ekonomi dalam Jokowi menjajah kita benar-benar 10 tahun menderita dia habiskan petani Indonesia punya dana kami dulu itu terima dana dari Presiden Soeharto sampai Megawati turun dari pesawat kasih dana di kita punya lahan sampai lahan 20 hektar 500 juta ya susah ya kami punya pipa itu patah begitu Presiden Soekarno kasih turun petani Jawa datang terus sampai di SBY kasih maju kami panen 1 tahun 2-3 kali panen raya padi bukan panen jagung bukan panen apa yang dia selalu bilang dia mau panen panen raya jagung di Kalimantan di mana panen bukan orang panen raya padi baru saya akui tapi panen raya hortikultura saya tidak akui hortikultura adalah cara mencampuran itu tumpang sari itu saja hidup kalau kamu datang panen raya itu saya akui bahwa itu presiden yang atur negaranya adil makmur sesuai dengan 5 sina curari Jokowi bikin susah kami petani drop dana itu langsung di luar negeri baru impor beras kemari sedangkan kami itu dana dulu Presiden Soekarno sampai ke SBY itu drop dana sama kami di lokasi tahan lahan padi kami tidak pernah pergi bikin permohonan kak sumbangan kak maaf saja kami tuh tinggal di kebun kami di kebun dana turun kami bayar dosen bayar tenaga kerja untuk kerja tidak ada pengangguran di sana semua sejarah bola dia datang nganggur sekarang dulu mereka datang bertanya ibu ada pekerjaan orang kamu kalau ini 50 juta ada 100 juta kamu bolong nah Jokowi datang hancurkan gampang datang hancurkan ekonomi Indonesia kamu sudah sadar bahwa pemindahan ibu kota negara itu adalah suatu rencana jahat untuk menghancurkan Republik Indonesia nah kamu tahu kamu jangan saya ini punya makanan sehari-hari
itu dia punya dosa tidak pikul karena dia hancurkan Indonesia 10 tahun. Dia hancurkan bendera. Jadi begini apa namanya? Jadi hati-hati Indonesia. Kamu tetap tahan kalau ke NKRI. Tahan ibu kota negara tetap di Jakarta. Tuhan Allah jatuhkan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Pulau Jawa, bukan di mana-mana. Kalau memang Jakarta penuh, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kosong di sana wilayah Jawa itu yang dibangun ibu kota NKRI, ibu kota negara Republik Indonesia. Sabang sampai Merauke. Dengar di Siak Jawi. Kalau kamu cari lokasi saya tunjuk. Karena kami sudah tanam padi di tahun 2012 di antara Bogor dan Bandung, yaitu Jawi. Dengar siapa yang tahu? Siapa dari Jawi? Jawi. Itu Jawi itu tanam padi tapi kena subur karena tanah itu kering. Jadi itu untuk tanam bangunan. Itu untuk tanam bangunan. Jangan alihkan lahan padi jadi bangunan. Stop. Pencuri lahan, pencuri tanam lahan padi. Pencuri. Puji Tuhan. Dan kamu dengar sila ke-5 hilang. Kamu tahu ke tidak? Penderitaan 10 tahun ke tidak? Kamu beli beras mahal ke tidak? Kalau kita tanam padi kan toko beras itu murah. Tapi uang dia dikasih ke negara luar untuk mengontrol padi sama kita. Dan dia rampok dari dengar. Dia mau berikan kata petani sama kita mana mau masuk ke mana berkorupsi. Coba begini bawa beras begitu dana. Kalau kasih dana petani Indonesia di luar negeri supaya lain masuk sendiri di dalam. Hati-hati mencuri ya, hati-hati. Mencuri hak rakyat, mencuri lokasi rakyat, mencuri dilempang sana semua hancur. Maling. Jadi dia biar orang Papua kami membela Jokowi daya. Saya malas tahu. Kamu siapa? Kamu yang membela Jokowi itu kamu semua tidak percaya. Dan juga dengar. Kamu tak sadar bahwa menuju ke kehadiran negara ini adalah Jokowi biar teruskan dia parah supaya teruskan dia punya program menghancurkan ABC. Jadi kamu hentikan dia. Tidak boleh pelantikan. Hancurkanlah. Itu hancurkan. Maaf saja. Lewat dari mana? Pintu mana? Pintu rahim mana? Maaf saja. Indonesia ini dilahirkan oleh tumpah darah, bukan dilahirkan dari luar sini. Kamu punya orang tua dulu berjuang di mana? Jokowi itu lahir, bapaknya datang dari Cina itu tahun 1961. 60 dia tiba di Jakarta tahun 60. Solo dapat Jokowi itu tahun 61. Dia nggak ada lainnya. Ijazahnya juga ijazah palsu. Itu ijazah saya mana ijazah palsu. Jadi saya mau bicara apapun, saya tahu sejarah. Saya ini belajar dasar budaya dasar negara. Saya tahu semua. Ujung pemimpin. Jadi itulah yang saya bilang. Sila ke-5 hilang, sila ke-3 hilang, sila ke-2 hilang. Kedaulatan Indonesia dia tidak bertanya. Dia mau minta sila ke-1 itu sudah dia duduk di situ. Jadi hati-hati makanya untuk cegah sekarang. Tunggu usah dia sekarang. Tunggu hentikan dia sekarang. Dan bunuh dia punya. Bayang-bayang dia punya apa yang dia mau. Bayang-bayang dia punya apa yang dia mau. Bayangkan itu. Hancurkan sekarang. Yang kita dengar. Tuhan generasi penerus bangsa. Jadi sekarang dia tidak dia kasih hancur lagi generasi penerus bangsa. Ijazah karena umur sudah lewat. Umur lewat akhirnya. Mereka telah kejar semua dia bangun sarjana pengalaman Indonesia banyak. Gara-gara Jokowi menghancurkan Indonesia. Nah, puji Tuhan yang mau
bubarkan boneka buatan Jokowi. Kaki semua bersuka cita. Hura! Kata Boma, Papua menolak Jokowi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi dari Papua, ini nanti dari Solo. Nah, dari Solo orasi bagaimana Pak Jokowi yang sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Masih semangat, insya Allah kita akan tetap bertahan. Baik. Perkenalkan, saya bocah karet dari Deso ini Jokowi. Jadi saya mengenal sosok Jokowi sejak sebelum menjadi wali kota. Jadi Jokowi sebelum menjadi wali kota adalah tukang mebel. Betul? Nah, tukang mebel yang kerjaannya dari dulu sebenarnya juga penipu. Banyak pengrajin yang sudah ditipu oleh Jokowi, pengrajin mebel. Termasuk salah satu adalah saya yang menjadi pengrajin mebel. Nah, oleh karenanya pada saat Jokowi kemudian dipoles oleh orang-orang yang memang menginginkan dia untuk menjadi penguasa, maka diframinglah Jokowi menjadi sosok yang sederhana, yang katanya gajinya nggak pernah diambil, bohong. Yang bicara itu bukan siapa-siapa, tapi sekdanya, sekretaris daerah daripada Kota Solo. Jadi Jokowi itu sejak awal memang diframing untuk berbohong kepada rakyatnya. Setelah dia jadi wali kota, katanya bisa membangun Solo. Tapi kenyataannya Solo dirusak oleh Jokowi. Keraton di Surakarta itu yang rusak adalah Jokowi. Sekarang yang berkuasa di Keraton Surakarta itu adalah seorang selir, yang kemudian selir itu sengaja dipelihara oleh Jokowi, sehingga saat ini yang namanya gelar-gelar keraton itu diperjualbelikan. Siapa yang ingin mendapatkan gelar Keraton Surakarta, maka dia silakan membeli dengan harga-harga tertentu. Ini fakta ibu-ibu, ini fakta bapak-bapak. Saya sampaikan kepada rakyat yang ada saat ini di Jakarta. Oleh karenanya setelah dia menjadi wali kota tidak selesai, mungkin kemudian dipromosikan menjadi gubernur. Gubernur SMA, maaf, saya ingin bicara tentang terkait mobil SMK katanya. Mobil SMK itu omong kosong, nggak ada buktinya. Sampai sekarang dicari pabriknya itu nggak ada. Kalaupun ada, itu pabrik adalah mobil-mobil yang diimpor dari Cina. Itu bukan produksi daripada anak-anak Solo. Itulah sarana dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI. Setelah dia jadi gubernur DKI, katanya bisa mengatasi banjir. Benar apa enggak? Ini masyarakat Jakarta bohong. Nggak sampai 5 tahun dia dipromosikan lagi menjadi presiden. Ya, yang jadi sejak dari awal memang sebagai seorang penipu, sampai kapanpun juga akan menjadi penipu. Dan ini makin, ini dari waktu ke waktu semakin biadab kelakuannya. Anaknya dijadikan cawapres, padahal yang namanya Gibran itu adalah anak yang paling songong di kota Surakarta. Itu saya pernah melihat yang namanya Gibran
masker daripada PM. Mencopot masker dari PM dengan kasar sekali. Itu apakah kelakuan seorang anak wali kota kampungan, gak punya adab, gak punya etika? Oleh karenanya, maka sekarang dipaksakanlah menjadi seorang wakil presiden. Kira-kira mau nggak dipimpin oleh anak senam? Kalau tidak mau, gimana caranya? Lawan, ayo kita lawan sama-sama. Besok di DPR siap hadir. Lebih banyak lagi sekarang. Siap menghadirkan yang lebih banyak lagi. Buktikan besok. Kita nginep di DPR RI. Oke? Mungkin sekedar informasi dari saya seperti itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang memang tidak layak untuk memimpin negeri ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Rena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perjuangan. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Buat kawan-kawan yang ada di sini, terutama untuk kaum ibu, saya tadi sudah minta izin ke gereja sebelah sana. Kalau mau ke toilet, toilet itu sangat penting untuk perempuan ya. Mungkin kalau bapak-bapak masih bisa kemana-mana. Tapi kalau perempuan mungkin agak sulit. Tadi saya sudah minta izin gereja. Di situ, di sebelah kiri sebelum dan donat. Jadi itu ada toilet. Itu mungkin saya hanya bisa memberitahukan itu aja. Sebenarnya pengen orasi tapi nggak usah lah. Biar yang lainnya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di logistik ya. Ya, terima kasih Bu Rena. Kita mengalih pada Bang Arman. Oke saudara ya, untuk yang sekian kalinya. Jadi malam ini kita nongkrong di kantor Komisi Penipu Rakyat hari ini ya. Ini kita melihat menandakan sebelum pemilihan saya sendiri masih di TPS, kok sudah diumumkan bahwa 02 ini sebagai pemenang 50%. Ini luar biasa ini. Kenapa hal seperti itu? Ada salah satu hal yang besar yang dipertahankan Jokowi dan antek-anteknya. Yaitu adalah perpindahan ibu kota. Dia takut kalau anaknya atau Prabowo jadi presiden, maka perpindahan ibu kota itu gagal. Kenapa? Karena dia sudah kontrak kerja dengan Jinping. Bahkan dalam pertemuan dia mengatakan Jinping adalah saudara tertua Indonesia. Padahal dia bohong. Itu adalah pengkhianat negara kita. Ingin tahu saudara, pada waktu kemerdekaan 1945, Cina komunis Fang Chui tidak mau menandatangani kemerdekaan Indonesia. 17 hari pasca kemerdekaan, Cina tersebut bergabung bersama Belanda dengan 50.000 pasukan menyerang kembali Indonesia. Hari ini dia katakan adalah saudara tertua. Yang benar sesungguhnya adalah Cina adalah musuh tertua tanah air Republik Indonesia, saudara. Ingat saudara-saudara, mereka ingin berusaha membubarkan Pancasila. Tetapi karena tidak berhasil, dia membuat salah satu peta bagaimana untuk membubarkan Indonesia secara keseluruhan, yaitu dengan perpindahan ibu kota. Padahal Indonesia merupakan salah satu ibu kota, pusat pertahanan kedaulatan kita adalah Jakarta. Kenapa? Hari kesekian Pancasila, proklamasi Sumpah Pemuda di Jakarta. Kalau dipindahkan dengan sendirinya, maka semua adalah Bogor dan Dihoko. Kenapa harus dipindahkan di Kalimantan? Ingat saudara-saudara saya pernah membaca sejarah. Tahun 1777, Kalimantan itu adalah negara komunis Cina, Kuantui komunis. Ya, itu saya perlu sampaikan. Hari ini ibu kota Indonesia di Jakarta, dia pindahkan di Kalimantan menjadi ibu kota IKN. Berarti dengan sesungguhnya dia sudah tidak mengakui tanah air Republik Indonesia menjadi IKN
Ternyata hari ini terbukti bahwa negara Indonesia bubar kaya Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo dan Kapolri Jenderal Suci saudara. Perpindahan ibu kota IKN ibu kota Nusantara. Kenapa tidak disebut ibu kota Indonesia? Karena niat mereka membubarkan Indonesia saudara. Inilah kontrak kerja dengan Cina komunis waktu saudara. Saudara-saudara saya, ada salah satu sejarah bahwa orang tua ibu saya pada waktu berbanyak 40.000 jiwa, dia diminta, Westerling meminta, saya tidak akan membantai membunuh orang Republik, tapi diminta satu tumbal, yaitu adalah orang tua ibu saya. Dia direbus di air panas, dibuang karena ditembak tidak mati, disembelih tidak mati, sehingga diminta direbus di air panas. Direbus di air panas baru 1 hari 1 malam. Westerling, anak buahnya sudah membantai. Ingin tahu siapa yang membantai? Yang membantai adalah Cina Pakpui. Korbanis hari itu 40.000 jiwa. Itu saudara-saudara saya. Dan hari ini saya perlu ungkapkan, sehingga ada salah seorang yang keluar dari tumpukan mayat. Dia lempar drum, akhirnya orang tua ibu saya keluar bahwa kami telah ditipu, kami telah dibantai habis oleh orang Cina komunis Pakpui. Bukan Westerling, sehingga Westerling hari itu dia diselamatkan oleh 9 orang Cina Pakpui, dilarikan ke Jakarta. Sampai di Jakarta lagi Westerling dibantai, akhirnya dilarikan dia nih beberapa ini. Inilah yang jadi perlawanan kita saudara. Sehingga mereka bagaimana caranya untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden saudara. Karena ada anaknya Jokowi pengkhianat negeri ini. Ingat saudara saya, negara ini tidak punya ketusan keringat darah, tapi betul antara jasa. Sehingga hari ini dimampunya peran Jokowi, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk tanggap dan dihukum mati saudara-saudara. Ingat, hari ini saya nyatakan sudah tidak percaya kepada Polri dan TNI, karena TNI adalah satria negara, pertahanan negara, dan polisi adalah melindungi segala kebenaran Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kalian membiarkan pembubaran negara Indonesia, perpindahan ibu kota? Kalau di alasan dibangun, silakan kami bangun saya. Tetapi kemudian harus memindahkan ibu kota, karena ibu kota ditempatkan dengan letusan senjata, dengan bom, dengan tetesan keringat darah. Bukan Jokowi yang terhanya dulu menjadi presiden langsung memperkabrik negara ini. Itu saudara-saudara saya. Karena ini membangun, yang harus dipindahkan itu adalah departemen, yaitu departemen tadi yang silakan. Tapi kalau pertahanan kita dalam Polri, terus Jakarta mau diapakan? Inilah saudara saya. Hari ini jangan tinggalkan KPU. Beton-beton ini 1 hari kita akan lapornya. Siapapun yang berada, mereka adalah pengkhianat yang untuk melanjutkan perpindahan ibu kota saudara dari Jakarta ke Kalimantan. Ibu kota Nusantara, Indonesia hilang saudara-saudara saya. Pengkhianat, semua pengkhianat. Catat baik-baik, kamu tidur bukan sejarah. Kenapa harus pindah ibu kota? Terima kasih. Oke, saya pesan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada narasumber selanjutnya dari Depok. Ya, 5 menit. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita ada di sini? Karena kinerja KPU tidak benar. Pemilu akal-akalan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Semua sudah diakali oleh Jokowi dan orang-orangnya. Bagaimana bisa sirekap KPU bermasalah? Setelah ditentukan hari sekian dari kedua hari ketiga, hasilnya itu aja. Tidak pernah berubah. Katanya ada revisi tidak berubah juga, hasilnya itu juga. Kenapa KPU
Tetapi kenapa ketika kemarin ada pelaporan dari Solo kepada pihak Mabes Polri tidak diterima laporannya tentang kecurangan pemilu? Kan kurang ajar. Bagaimana polisi tidak menerima laporan kejahatan? Yang diterima apa ini? Betul-betul makanya kita tolak pemilu curang dan naik syariat Jokowi. Oke, itu terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti sebentar nanti diumumkan oleh ketua rombongan kita di Rombongan ini. Kami mungkin persilakan atau ada informasi yang perlu sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan yang kami muliakan, pada hari ini kita telah melakukan rangkaian acara sejak pagi jam 2 sampai jam 8 ini, dan insya Allah angle dari apa yang kita inginkan sudah tersampaikan di seluruh dunia, seluruh Indonesia, dengan bantuan wartawan, bahwa mereka tahu rakyat menolak dan segera minta lengserkan atau dipulihkannya Jokowi, dan menolak dan meminta diskualifikasi. Jadi masyarakat jangan diteror-teror bahwa seolah-olah Amerika telah menerima hasil ini. Itu teror. Kita tolak dan rakyat sudah menyatakan ini. Oleh karenanya kita harus melakukan perlawanan secara rapi. Dan pada malam hari ini kita bersepakat dengan tokoh-tokoh tadi segera mengakhiri, karena kita besok harus lebih sempurna acara mendukung DPR bersama tokoh-tokoh dan orang-orang masyarakat Indonesia yang sedang menuju Jakarta. Kalian harus segera menyusun stamina yang bagus, bukan stamina, dan bagian dari laporkan segera tentukan bagaimana penginapan ibu-ibu dan bapak sekalian, dan kami mohon, kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk berkemas-kemas. Kita harus meninggalkan bersama-sama ya. Kita membersihkan yang bisa dibersihkan, dan sekali lagi kita diundang ya oleh tokoh-tokoh yang dipimpin salah satunya oleh Bapak Syamsuddin dan Fahru Rozi dan beberapa jenderal pengamanan yang lain-lain, Samsir dan sebagainya, untuk semua menghadiri acara penghubungan untuk mendorong agar DPR menyempurnakan melakukan hak angket. Apabila DPR mempermain-mainkan yang tidak serius terhadap hak angket itu, maka lebih cepat rakyat Indonesia melakukan penggulingan secara ekstra parlementer. Siap? Karena kita jaga kesehatan kita, apa yang Anda lakukan sekarang ini merupakan pahala yang besar-besarnya, karena melawan ketidakadilan, menyelamatkan Indonesia, memikirkan kejahatan-kejahatan berkelompok yang dan hanya rakyat yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya sekali lagi kita berkemas-kemas untuk meninggalkan tempat ini, dan kita sudah sepakat tadi ditanya bahwa keamanan di sini yang itu pengen selesaikan, tetapi bukan misalkan itu, tapi kita harus menyiapkan stamina untuk besok hari. Siap? Baik, kita siapkan, kita tutup dengan doa. Baik. Kita berdoa semua. Auzubillahi Cek. Allahumma arinal haqqa. Cek. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma arinal wala sunnati wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memutar lagi sambil berkemas-kemas ya, sekali lagi sampah di sekitar kita kalau ada bisa disimpan kita sama dengan bapak-bapak kebersihan dan kebersihan dan nanti kita selanjutnya akan kita aktifkan. Bisa jadi kita tengah-tengah ya, di DPR besok tahu-tahu KPU dengan sepi-sepi jalan itu seluruh DPR yang kita ada di besok bisa menuju ke sini. Jadi siap kita lepas dari DPR ke KPU, siap? Ya, pokoknya jangan sampai hasil itu melakukan dengan hasil kecurangan pasti rakyat menolak. Satu soalan. Ganjar sini. Saya nanti mampang ganjar nih. Kanan, kabar terakhir.